Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wayang Kelam. Di luar sana, malam mungkin cuma sekedar pergantian waktu, tapi di sini malam adalah panggung di mana cerita-cerita yang sengaja dikubur perlahan mulai bicara. Kita sering berpikir kalau logika bisa menjelaskan segalanya, sampai akhirnya kita dihadapkan pada sudut-sudut gelap yang menolak untuk dimengerti. Di channel ini, saya tidak akan mengajak Anda sekedar takut, tapi melihat lebih dekat sisi lain dari realitas yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Tarik nafas dalam-dalam, kunci pintu ruangan Anda, dan mari kita mulai ceritanya. Namaku Bagas. Aku selalu percaya bahwa firasat adalah bahasa paling jujur dari tubuh manusia. Ia datang sebelum logika, doa, dan alasan-alasan rasional yang sering kita susun demi membenarkan keputusan sendiri. Pagi itu, firasat menempel di tengkukku, seperti nafas orang asing, terasa dingin, pelan, tapi tak mau pergi. Delia berdiri di ambang pintu kamar, memeluk tubuhnya sendiri. Jam dinding menunjuk pukul 3.30 pagi. Matanya sudah lelah, seperti orang yang tak tidur semalaman. "Kamu gak usah berangkat, Gas," katanya pelan, tapi tegas. "Aku gak enak hati." Aku menutup resleting tas ranselku. Bunyi krek terdengar terlalu keras di keheningan rumah kami. "Cuma 2 hari," jawabku. "Pitching doang. Kalau tembus, mudah-mudahan hidup kita bisa berubah." Delia tertawa kecil, bentuk tawa tanpa humor. "Berapa kali kamu bilang begitu? Setiap proyek sama Jeffrey, ujung-ujungnya apa? Nol." Aku terdiam. Kata nol itu seperti palu yang memukul kepalaku. Bukan karena salah, tapi karena terlalu benar. "Aku gak mau kamu kerja sama dia lagi," lanjut Delia. "Orangnya gak beres. Dari dulu aku bilang." Rasanya aku seperti ingin menghela nafas panjang, tapi sulit dilakukan karena tertahan. Jeffrey memang selalu terlihat meyakinkan di depan klien. Ia selalu rapi, ramah, pintar bicara. Tapi di balik itu, aku tahu ada sesuatu yang licin. Seperti ular yang terlalu lama berjemur di batu. "Ini terakhir," kataku, "demi Rafa." Mendengar nama anak kami, Delia terdiam. Rafa, anak laki-laki kami yang berusia 7 tahun, sedang tidur di atas ranjang. Seorang anak yang tak banyak bicara, tapi selalu tersenyum jika aku membacakan cerita sebelum tidur. "Justru demi Rafa aku melarang," Delia berbisik. "Semalam aku mimpi buruk. Kamu naik mobil, jalannya berkabut. Terus kamu turun di sebuah gedung tinggi, banyak pintu, tapi semuanya kosong." Aku menelan ludah. "Itu cuma mimpi. Mimpi itu terlalu nyata," katanya. "Aku lihat kamu berdiri sendirian, gelap. Kamu panggil nama aku, tapi suaranya kayak bukan kamu." Ada sesuatu merayap di perutku. Aku meraih tangan Delia, sedikit terkejut karena terasa dingin. "Aku akan hati-hati. Aku janji." Ia menarik tangannya perlahan. "Kalau kamu tetap pergi, jangan remehkan apapun yang kamu rasakan di sana." Aku mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Langit Jakarta masih gelap ketika aku keluar dari pintu rumah, mencium kening, pipi kanan, pipi kiri, dan bibir Delia. "Aku berangkat dulu ya," kataku sambil menggendong tas dan menuju motor. Delia hanya mengangguk, diam, tapi kemudian berucap, "Hati-hati ya." Kelihatan sekali kalau ia masih tidak setuju dengan keberangkatan ini.
Jam di ponselku menunjukkan pukul 04.02. Udara dingin menusuk, bercampur hawa embun pagi yang membuat pagar menjadi basah. Perjalanan dari rumah memakan waktu 45 menit, tapi rasanya jauh lebih lama. Seperti ada sesuatu yang menahan langkahku sejak tadi. Hingga akhirnya aku tiba di depan kosan Jeffrey. Gerbang besi kosan itu tinggi dan dicat hitam mengkilap. Dari luar, bangunannya terlihat rapi, modern, bahkan terkesan elit. Lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan daun yang bergoyang pelan. Sejumlah mobil dan motor terparkir dalam garasi. Tak ada suara selain dengung jauh kendaraan. Mas Bagas, aku menoleh. Sinta berdiri di balik gerbang. Wajahnya pucat diterpa lampu putih. Hijabnya sudah rapi. Tas kecil tergantung di bahu. Iya, jawabku. Ia membuka gerbang dan tersenyum singkat. Ayo, Bang Jeffrey di atas. Langkah kami bergema saat menaiki tangga menuju lantai 2. Setiap pijakan kayu berderit, seolah bangunan itu mengeluh karena bangun terlalu pagi. Lorong lantai 2 sempit, lampunya redup, pintu-pintu kamar berjajar. Sebagian tertutup rapat, sebagian terbuka sedikit, tapi masih gelap di dalamnya. Entah kenapa, aku merasa sedang diperhatikan. Sinta berhenti di depan sebuah pintu coklat. Di sini, ia mengetuk 2 kali. Masuk saja. Terdengar suara Jeffrey dari dalam, serak dan berat. Begitu pintu dibuka, aku terdiam. Ekspektasiku runtuh seketika. Kamar itu kecil, terlalu biasa untuk seseorang yang selama ini selalu tampil rapi dan berkelas. Hanya ada sebuah ranjang single yang spraynya kusut, meja kecil penuh gelas bekas kopi, bungkus makanan, dan kertas-kertas acak. Kamar mandi menyatu, pintunya terbuka, memperlihatkan lantai basah dan handuk lembab tergantung sembarangan. Udara di dalam kamar pengap, bau campuran keringat, kopi basi, dan sesuatu yang apek menusuk hidungku. Begitu pintu ditutup, ruangan itu terasa makin sempit. Bahkan nafasku terasa jadi lebih pendek. Jeffrey duduk di tepi ranjang, rambutnya acak-acakan, mata merah, seperti orang kurang tidur. Ia menguap lebar. Sorry ya, katanya sambil menggaruk leher. Semalam begadang nonton bola, lupa set alarm. Ia berdiri dan meraih handuk. Gua mandi dulu ya, 5 menit. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Jeffrey, aku merasa ilfil. Ada rasa tidak suka yang tiba-tiba muncul, sangat tajam dan tak bisa dijelaskan. Selama ini aku mengenalnya sebagai sosok rapi, necis, penuh kontrol. Tapi kamar ini sangat berantakan, jorok, tidak terurus. Aku teringat Delia. Orangnya gak beres. Sinta berdiri kaku di dekat pintu. Ia melirik sekeliling, lalu berbisik. Mas Bagas kaget ya? Aku mengangguk. Iya. Saat itu, suara air dari kamar mandi menyala. Di sela gemericiknya, aku mendengar bunyi lain. Pelan, seperti kuku menggores tembok. Aku menoleh ke arah dinding di samping ranjang. Tidak ada apa-apa. Catnya terlihat mengelupas di beberapa bagian, membentuk pola tak beraturan. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Lampu kamar berkedip sebentar. Sekali, 2 kali. Pada kedipan ketiga, aku melihatnya di sudut kamar, tepat di antara lemari kecil dan dinding, ada bayangan berdiri. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya terlalu kurus. Kepalanya miring dengan sudut yang tidak wajar. Aku hanya berani melihatnya dari sudut ekor mata. Bayangan itu tidak punya wajah, hanya gelap yang lebih pekat dari sudut ruangan. Lampu kembali stabil. Bayangan itu pun menghilang. Mas Bagas, suara Sinta heran. Kenapa? Aku menelan ludah. Gak apa-apa. Namun tubuhku berkata sebaliknya. Jantung berdegup keras, telingaku berdenging.
Dari kamar mandi, suara Jeffrey bersenandung. Nada lagu gereja yang familiar. Merasa tidak tahan dengan rasa sumpeknya, aku berinisiatif untuk keluar dari kamar. Berdiri depan pintu, bersandar ke dinding sambil membuka handphone. Tapi kemudian, suara lain terdengar. Cukup aneh, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti datang dari ujung lorong, rasa mendekat. Aku menatap ke dalam kamar, melihat Sinta sedang membereskan barang bawaan Jeffrey. Suara itu tiba-tiba menghilang. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama karena setelahnya terdengar suara langkah kaki dari arah tangga. Seakan ada seseorang yang datang. Tapi ketika aku menunggu kemunculannya, langkah itu seolah berhenti. Merasa penasaran, aku berjalan ke arah tangga, melihat ke bawah. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba saja aku merasakan sebuah tangan menyentuh pundak. Aku pun terkejut. "Mas Bagas." Rupanya itu Sinta yang merasa heran karena aku bengong di dekat tangga. "Ngapain di sini?" tanya Sinta lagi karena aku masih diam. Enggak, tadi kayak ada orang yang mau naik," jawabku. Dan untuk kedua kalinya pagi itu, aku merasa semakin yakin seharusnya mendengarkan firasat Delia. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.47. Udara pagi terasa berat karena bercampur dengan firasat buruk yang belum sepenuhnya pergi. Motor kutitipkan di area parkir kosan. Saat kuserahkan kunci kepada Jeffrey untuk diberikan kepada penjaga kos, ada perasaan aneh. Seperti aku sedang meninggalkan bagian dari diriku sendiri di tempat yang seharusnya tidak kupilih. Kami memesan taksi online menuju stasiun. Tak butuh waktu lama, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang. Mesinnya menyala pelan, nyaris tanpa suara. Begitu pintu terbuka, rasa janggal langsung menyergap. Interior mobil itu dipenuhi pernak-pernik yang membuat hatiku tidak tenang. Dari spion tergantung beberapa jimat kain kecil berwarna kusam, manik-manik hitam, dan sebuah gantungan berbentuk kepala boneka retak tanpa mata. Dashboardnya penuh foto-foto lama yang sudah menguning. Sebagian wajahnya tercoret tinta hitam. Aku dan Sinta saling berpandangan sebelum masuk. "Ke stasiun Halim ya Pak," kata Jeffrey singkat begitu duduk di depan. Sopir itu hanya mengangguk, tidak menyapa, tanpa menoleh. Matanya hanya menatap arah depan, pucat, misterius. Ia mengenakan jaket gelap dan topi yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Dari kaca spion, aku sempat menangkap pantulan matanya. Kosong, datar, seperti kolam air mati. Mobil melaju tanpa suara radio, tanpa obrolan, basa-basi yang biasanya dipaksakan para sopir. Jeffrey menghela nafas keras. "Pak, dingin banget mobilnya." Tidak ada jawaban. "Pak." Nada Jeffrey mulai naik. Sopir itu akhirnya bersuara, pendek dan pelan. "Saya suka dingin." Hanya itu. Aku merasa suhu di dalam mobil memang turun. Nafasku terlihat samar di kaca jendela. Mataku sulit beralih dari gantungan seperti jimat yang terus bergerak pelan meski mobil melaju di jalan yang rata. Ada momen singkat ketika aku merasa kami tidak hanya berempat di dalam mobil. Untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman, aku memalingkan wajah ke jendela. Lampu-lampu kota berkelebat seperti garis cahaya pengganti matahari yang belum muncul. Di antara pantulan itu, aku tanpa sengaja malah melihat bayangan seseorang duduk di kursi paling belakang. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Aku memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Tapi sosok dari bayangan yang tadi aku lihat menghilang begitu saja. Hanya ada kotak perkakas dan bungkusan terpal kecil yang aku tidak ketahui pasti kenapa tergeletak di sana. "Mas Bagas," bisik Sinta dengan suara bergetar. "Perasaan aku gak enak banget." Aku hanya mengangguk.
Lidahku terasa keluh. Kami tiba di stasiun lebih cepat dari perkiraan. Sopir itu menghentikan mobil dengan halus, tidak menoleh tanpa mengucapkan apapun. Jeffrey turun sambil menggerutu. Aneh banget sopir itu, nggak ada attitude-nya. Ia menoleh ke Sinta. Red bintang 2 aja, biar kapok. Sinta ragu saat, lalu mengangguk pelan sambil membuka aplikasi di handphonenya. Aku berdiri sebentar di samping mobil. Saat aku hendak menutup pintu, sopir itu akhirnya menoleh ke arahku. Senyumnya tipis, mengangguk pelan. Seketika saja aku merasa merinding, mempertanyakan apa maksud senyuman itu. Mobil itu melaju pergi sebelum aku sempat bertanya apapun. Di layar handphone Sinta, rating 2 bintang sudah terkirim. Entah kenapa, pikiranku terasa makin berat. Woi, aku terkejut karena ada yang menepuk pundakku. Bengong aja, ujarnya lagi. Ternyata itu adalah Hendra yang sudah tiba duluan di stasiun. Bang Hendra, udah lama bang sampainya? Jawabku basa-basi. Saat ini aku bersama yang lain menunggu di ruang tunggu stasiun. Suasananya terasa hampa meskipun cahaya terang menyinari seluruh sudut. Lampu putih memantul di lantai mengkilap, membuat mataku sedikit perih karena mataku yang silinder. Penumpang lain duduk berjajar, sebagian tertidur, sedangkan yang lain sibuk dengan smartphone. Suara pengumuman terdengar bergema, terdistorsi oleh langit-langit tinggi. Aku berdiri. Gua ke toilet dulu ya. Sinta menatapku sekilas. Tapi jangan lama-lama lo guys. Sebentar lagi kita check in, pesan Jeffrey. Setengah berjalan aku mengangguk. Iya bang, kencing doang kok. Toilet umum terletak di ujung lorong. Sepi, bau disinfektan menusuk hidung, bercampur wangi pengharum yang menjadi khas toilet umum. Beberapa urinir berjajar di dinding kiri. Seperti biasa, aku melewatinya. Aku memang tidak pernah memakai urinoir. Ada rasa malu yang tak bisa kujabarkan. Seakan aku sedang dipertontonkan. Biasanya, aku selalu memilih bilik tertutup. Setelah masuk ke salah satu bilik, aku mengunci pintunya. Klik. Suara itu biasanya menenangkan. Aku menyelesaikan urusanku dengan cepat. Saat hendak keluar, tanganku memutar kunci. Tidak bergerak. Aku mencoba lagi, masih tertahan. Tenang, gumamku dalam hati. Tapi gestur tubuhku berkata lain. Aku berusaha untuk memutar lebih kuat. Tidak bisa juga. Saat itulah, lampu toilet tiba-tiba saja mati. Sekejap, semuanya gelap. Aku berdiri kaku. Nafasku langsung memburu. Dalam kegelapan total, aku bisa mendengar detak jantung sendiri. Dari luar bilik, terdengar suara air menetes. Pelan, teratur, seperti hitungan mundur. Langkah kaki muncul dengan sangat jelas. Sepertinya ia mengenakan sepatu berbahan dasar keras, sehingga ketika menghentak lantai, mengeluarkan suara nyaring. Halo? Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ada orang? Tidak ada jawaban. Aku meraba dinding, mencoba mencari apapun yang bisa kutemukan. Ujung jariku menyentuh sesuatu yang lembab, terlalu basah untuk sekedar tembok. Seketika itu juga, aku langsung menarik tangan dengan cepat, mengambil handphone dari kantong, menyalakan fitur lampunya. Tapi begitu mengarahkan ke bagian yang tadi kusentuh, tidak ada apa-apa. Namun aku yakin, di kegelapan ini, merasakan kehadiran sesuatu yang lain. Aku menelan ludah. Pikiranku melayang ke Delia dan Rafa, memikirkan kembali semua firasat yang kupaksa bungkam. Ya Allah, bisikku. Bunyi handphone yang kupegang bergetar. Delia memanggil. Tiba-tiba saja lampu toilet menyala kembali. Kunci itu bergerak sendiri. Aku termenung sebentar, lalu mendorong pintu toilet tersebut. Setelah berhasil terbuka, aku terhuyung keluar bilik sambil mengangkat panggilan dari Delia. Dengan nafas terengah, aku terkejut karena di situ ada beberapa orang yang kemudian melihat ke arahku dengan tatapan aneh. Halo?
teriak Delia di telepon karena aku tak menjawabnya. Aku tersadar, kemudian merespon Delia. Ia memarahiku karena tidak memberikan kabar. Aku pun baru teringat kalau belum membuka handphone sama sekali sejak tiba di kosan Jeffrey. Ketika keluar dari lorong toilet, ada perasaan yang sangat lega kurasakan. Tak butuh waktu lama untuk aku kembali ke ruang tunggu. Dengan wajah pucat, panggilan telepon dari Delia sudah kuakhiri. Hampir aja gue susul lo, lama amat sih, keluh Jeffrey. Maaf bang, toiletnya ya bermasalah tadi, jawabku singkat. Tak lama kemudian, pengumuman keberangkatan terdengar. Kereta cepat Wus tujuan Bandung akan segera diberangkatkan. Kami berdiri dan berjalan menuju peron. Indra bercanda ringan, Jeffrey sibuk mengecek handphone. Sinta berjalan di sampingku tanpa banyak bicara. Saat kami melangkah masuk ke dalam kereta, pintu Wus terbuka perlahan. Udara dingin menyambut. Aku melangkah masuk terakhir. Dan tepat sebelum pintu menutup, aku yakin merasakan sesuatu lewat di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapapun di sana. Gerbong kereta cepat Wus terasa sangat sepi. Tidak ada orang lain selain kami. Kami berempat duduk bersebelahan di satu baris kursi. Layar monitor menyala, menampilkan sejumlah iklan dan informasi terkait kereta cepat. Pada bagian dinding kereta terlihat masih tampak baru. Sampai kereta berangkat, tidak ada penumpang lain. Tidak ada suara berisik. Hanya dengung halus mesin yang meluncur cepat di atas rel. Sepi banget, gumam Hendra sambil menoleh ke kanan kiri. Masih jarang yang naik ya? Kereta baru, jawab Jeffrey santai. Belum jadi kebiasaan orang. Aku pun mengangguk, meski dalam hati ada rasa tidak nyaman. Sunyi seperti ini terasa bukan sekedar kosong biasa. Mungkin aku hanya terlalu berburuk sangka. Tapi aku juga tidak bisa menampik perasaan. Seakan gerbong memang disiapkan cuma untuk kami. Di tengah pikiranku yang tak mengenal arah, Hendra mulai bicara serius sambil menyilangkan tangan. Jadi kita beneran cuma menawarin film salah gaul, komedi doang. Jeffrey menoleh ke arahku. Dek udah siap gas, budgetingnya aman, udah lo periksa semua. Siap, jawabku. Konsep, logline, target market, semua sudah gue rapikan bang. Sinta ikut menimpali. Angkanya realistis, kita masih punya ruang negosiasi kalau investor minta penyesuaian. Hendra memincingkan matanya. Kalau kita sekalian lempar opsi horor gimana? Aku langsung menanggapi dengan cepat. Cerita horor itu masih mentah, kataku. Belum kuat secara struktur. Jeffrey pun setuju. Iya, kita nggak mau kelihatan asal lempar ide. Wajah Hendra berubah. Justru horor lagi laku. Kalau ada opsi tambahan, pasti bagus. Nanti, potong Jeffrey. Kita fokus dulu. Udara di gerbong terasa menegang. Hendra terdiam. Ekspresinya tidak puas. Tidak ada yang berbicara beberapa detik setelah itu. Tiba-tiba, jendela kereta menutup karena memasuki lorong. Anehnya, kemudian lampu kereta juga ikut mati secara mendadak. Gelap sepenuhnya. Aku teringat situasi di toilet umum tadi. Jendela yang tadinya memantulkan cahaya kini berubah menjadi hitam. Dengung mesin terdengar lebih dalam, seperti gema dari perut bumi. Aku merinding. Di saat itulah sesuatu menyentuh tanganku. Refleks. Aku tersentak. Pegangan itu kuat. Jari-jarinya panjang, dingin, dan aku sangat yakin kulitnya kasar, seperti sisik kering yang menempel satu sama lain. Bukan tangan manusia. Nafas tercekat di tenggorokanku. Aku ingin menarik tangan, tapi genggaman itu menahan cukup keras. Rasanya seperti ingin memastikan aku sadar akan kehadirannya. Kok mati ya? Suara Sinta samar. Aku tidak sanggup menjawab. Sentuhan itu bertahan beberapa detik, lalu menghilang. Kereta keluar dari lorong. Cahaya kembali normal. Aku menoleh cepat ke sekeliling. Hanya ada kami berempat. Jeffrey duduk dengan tangan terlipat. Hendra bersandar di kursi, langsung membuka handphone dari saku. Sinta menatapku dengan wajah pucat.
Ia seperti menyadari sesuatu tapi enggan bercerita. Aku menatap tanganku sendiri. Masih terbayang rasanya disentuh sosok tadi. Mas Bagas, bisik Sinta. Tadi ngerasa juga ya. Tak ingin membuat drama, aku mengalihkan pembicaraan. Gak usah dibahas dulu, nanti aja. Tapi aku tahu jawaban itu belum bisa menenangkan kami berdua. Kalian kenapa? Tanya Jeffrey yang curiga karena kami berbisik. Enggak bang, jawabku ngeles. Aku melambun menghadap layar monitor digital yang memperlihatkan kecepatan kereta 346 km per jam. Namun dalam pikiranku, apapun yang menyentuhku tadi di lorong, ia sengaja melakukannya. Kereta cepat akhirnya melambat dan berhenti di stasiun Tegaluar. Begitu pintu terbuka, udara Bandung yang lebih dingin menyapa wajahku. Namun, entah kenapa, hawanya seperti merembes lebih dalam dan mengingatkanku pada sentuhan kasar yang tadi sempat menggenggam tanganku di dalam lorong gelap. Kami memesan taksi online dan melaju menuju sebuah restoran yang sudah ditentukan oleh Jeffrey bernama Warung Kayu. Dari luar, bangunannya seperti rumah kaca besar, dinding transparan memantulkan langit pucat. Sementara di dalamnya tampak kursi dan meja kayu jati yang mengkilap, terlalu mewah untuk tempat yang katanya masih belum buka. Begitu pintu kaca dibuka, sebuah lonceng kecil berdentang pelan. Suaranya memanjang seperti dembus angin, padahal udara di dalam terasa hening. Sepasang suami istri menyambut kami, damar tenang, santai, seakan sudah sangat mengenal kami. Suli, ramah, kalem, dengan senyum yang tak pernah benar-benar hilang dari wajahnya. Silakan duduk, anggap saja rumah sendiri, ucap Suli lembut. Sebelum membicarakan soal film, mereka menyajikan makanan dan minuman. Anehnya, untuk restoran yang belum buka, pilihan menunya lengkap sekali. Dari makanan tradisional, kue-kue kecil, sampai kopi kekinian yang aramanya memenuhi ruangan. Kami makan sambil berbincang ringan. Damar dan Suli bercerita tentang rencana soft opening restoran itu yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Suasananya terasa hangat, terlalu ramah pikirku. Semua orang tertawa. Bahkan Sinta yang biasanya kaku pun tampak rileks. Sekali aku mendapati diriku ikut tertawa, hingga nyaris lupa pada firasat buruk yang Delia sebutkan sebelum aku berangkat. Lalu Jeffrey mulai bicara. Dengan nada santai namun penuh percaya diri. Ia menjanjikan bahwa kami akan membantu proses soft opening restoran itu, menyusun konsep acara, promosi, sampai undangan tamu. Kata-katanya mengalir begitu saja, seakan memang itulah tujuan kami datang ke Bandung. Aku menoleh pelan menatapnya. Ini tidak pernah ada di rencana. Kami datang untuk pitching film komedi berjudul Salah Gaul, bukan untuk mengurus restoran. Sinta tampak ragu, tapi memilih diam. Hendra justru terlihat antusias, seperti sudah menghitung peluang lain di kepalanya. Damar dan Suli menyambut janji itu dengan senyum yang semakin lebar. Ketika suasana sedikit lenggang, aku memberanikan diri bertanya pelan-pelan pada Jeffrey. Bang, soal film kita kapan mau mulai dibahas? Jeffrey hanya menepuk bahuku dengan ringan. Tenang gas, kita bikin mereka percaya dulu sama kita, baru masuk ke film. Ini strategi. Aku menerima alasannya. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak selaras di logika, seperti jalan yang perlahan bergeser dari arah seharusnya. Angin tiba-tiba menyentuh kaca besar di sisi ruangan. Lonceng kecil itu kembali berdenting, padahal tidak ada siapapun yang masuk atau keluar. Refleks, aku menoleh pada kaca. Untuk sekejap, aku melihat bayangan kami berjumlah 5. Namun, setelah aku berkedip, bayangan itu kembali menjadi 4. Senyum Damar dan Suli tetap sama ramahnya. Dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan, aku merasa sambutan hangat ini seperti pelukan yang terlalu erat, sulit dilepaskan. Mungkin memang tidak ingin melepaskan kami sama sekali. Ternyata Damar dan Suli sudah menyiapkan segalanya jauh sebelum kami
rombongan dari Jakarta tiba. Di ruang belakang warung kayu, mereka memperkenalkan seorang pria bertubuh sedang dengan kemeja hitam rapi yang selalu disisakan satu kancing terbuka di lehernya. "Ini JJ," kata Damar, leader tim lokal Bandung yang bantuin kita untuk soft opening. JJ tersenyum sopan, senyumnya tipis, tatapan matanya datar, ramah tapi kelihatan sulit ditebak. Di belakangnya ada beberapa kru lokal yang tampak cekatan, mencatat sesuatu di buku kecil dan tablet. Aroma kayu dan kopi yang sebelumnya terasa hangat di ruangan kini terasa mulai dingin, mungkin karena langit yang mulai mendung. Berlanjut ke diskusi perencanaan, JJ memaparkan rencana mereka terkait undangan terbatas, pembagian sesi tamu, rundown yang rapi, sampai cara membuat sudut foto yang instagramable. Semua kelihatan terstruktur, rasanya sudah aman menurutku. Tapi Jeffrey hanya menyandarkan punggungnya ke kursi, kedua tangan disilangkan ke dada. Senyum miringnya muncul yang membuatku langsung merasa seperti ada sesuatu. "Konsepnya gitu-gitu aja ya," kata Jeffrey akhirnya, memotong penjelasan JJ. "Kalau event beneran harus ada experience yang beda. Gua tuh udah biasa handle event gede. Soft opening restoran kayak gini mah kecil." Ruangan langsung terasa lebih sempit. JJ sempat terdiam sepersekian detik sebelum kembali tersenyum. "Tentu saja kami terbuka untuk masukan, Kang Jeffrey," katanya tenang. Tapi Jeffrey semakin menjadi. Ia meluncurkan berbagai istilah keren seperti traffic flow, brand activation, emotional hook. Sambil berbicara, tangannya bergerak-gerak seperti sedang mengatur jalur tak terlihat. Ia bahkan sempat menepuk meja, pelan, seperti menandai kesimpulan yang tak terbantahkan. "Kalau gua yang pegang, trust me, restoran ini bakal langsung meledak namanya. Timeline-nya gampang. 3 hari preparation, 1 hari rehearsal, hari kelima kita mulai buka." Nada suaranya jelas. Ia sedang menunjukkan keunggulan. Secara sadar merendahkan semua orang di ruangan itu. Aku menunduk, menatap jemariku sendiri. Ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena sikap Jeffrey, tapi juga karena perasaan bahwa ruangan ini memerhatikan mereka. Mata-mata sinis dari anak buah JJ yang terlihat kesal. Sulit saling pandang ke arah Damar. Alih-alih tersinggung, mereka justru kelihatan antusias dengan penjelasan Jeffrey. "Kalau begitu," kata Suli pelan, "mungkin kita bisa gabungkan rencana tim lokal dengan konsep Jeffrey. Atau," potong Damar, "kita langsung serahin ke Jeffrey aja sebagai event organizer." JJ hanya bisa menyetujuinya dengan sopan. Tidak ada ekspresi kecewa tanpa protes. Justru ketenangan itu yang membuat aku merinding. Rasanya seperti JJ telah mempersiapkan rencana lain untuk melawan secara diam-diam atas apa yang dilakukan Jeffrey barusan. Aku kembali memperhatikan pintu kaca yang sedikit terbuka. Dan untuk sepersekian detik, aku merasa melihat bayangan seseorang berdiri di luar. Namun, lagi-lagi saat aku berkedip, bayangan itu lenyap. "Bro," Jeffrey menepuk bahuku keras-keras, "kita bakal sukses di sini. Lo lihat aja nanti." Aku hanya menanggapinya dengan senyum karir. Di kepalaku sekarang, alarm kecil berdering. Kata-kata yang diucapkan Delia terus terngiang, pelan, tapi terus menerus. Meski ragu, tapi aku semakin percaya akan ada sesuatu yang salah. Tapi, seperti biasa, aku tidak bisa berbuat banyak. Semuanya sudah terlanjur berjalan. "Oke, konsep soft openingnya begini ya." Jeffrey menepuk meja kayu jati itu dengan percaya diri. Nada suaranya terdengar seperti seorang bos yang sedang memberi perintah kepada anak buah. JJ hanya bisa mengikuti arahannya dengan tenang. "Siap, Kang. Nanti tim saya bantu eksekusinya." "Oke, good. Lu tunggu arahan dari gua ya." Jeffrey menimpali cepat. "Kita harus bikin beda. Restoran ini kan bakal jadi ikon. Gue udah sering kok bikin event kayak gini. Nah aja." Senyum tipisnya lebih mirip pamer ketimbang ramah. JJ tetap tersenyum, sopan, tapi karena keseringan,
Aku bisa merasa kalau sikapnya seperti dibuat-buat. Baik Kang, kita sesuaikan saja ya. Namun, anggota tim JJ mulai saling pandang. Ada yang mendesak pelan, mengerling ke temannya. Mereka tetap bekerja, menyapu, menata kursi, mengecek lampu, tapi suasananya berubah. Senyum yang tadi hangat kini terasa dingin, terutama setiap kali Jeffrey lewat. Bisik-bisik kecil terdengar lirih. Ini orang siapa sih sebenarnya? Bisik salah satu dari mereka. Kayak pemilik tempat saja. Balas yang lain menawan tawa kesal. Aku berdiri sedikit jauh, memeluk kedua lenganku. Aku hanya mengamati. Ada gelisah, tapi sekarang aku hanya penasaran apa yang akan dilakukan Jeffrey selanjutnya. Gas, tenang aja lah, ujar Hendra tiba-tiba dan mendekat bersama Sinta, menyadari kegelisahanku. Ini kan strategi, biar mereka makin yakin sama kita. Sinta ikut menimpali, setengah berbisik. Iya, Jeffrey itu emang gitu orangnya, tapi hasilnya selalu ada kok. Aku hanya mengiyakan dengan cepat, namun hatiku tidak setuju. Ada sesuatu yang terasa salah, terlalu berlebihan, memaksa, bahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan Jeffrey. Menguasai semua peranan, misalnya. Sementara itu, Jeffrey terus memberi arahan. Kursi di situ kurang pas, pindahin ke dekat kaca. Lightning jangan terlalu terang, nanti kesannya murahan. Tolong, rundownnya, nanti biar asisten gua aja yang atur ya, biar rapi, ucapnya. JJ menahan nafas sejenak. Siap Kang, nanti saya bantu koordinasikan. Belum 1 hari kami di restoran ini, tapi Jeffrey sudah terlihat seperti penguasa, mengatur semua orang, bahkan keputusan kecil sekalipun. Semua memang terlihat berjalan normal di permukaan. Tawa, langkah kaki, denting gelas, gesekan perabot, seluruh kegiatan persiapan acara soft opening. Namun, di sela-sela itu, aku merasakan hawa yang berbeda, seperti ada sesuatu terbangun perlahan. Keangkuhan Jeffrey adalah pemicunya. Malam merayap pelan, meninggalkan langit Bandung yang temaram. Namun, sampai jarum jam menembus angka 11 lewat, pembahasan soal film belum juga terdengar. Obrolan kami masih berputar di rencana pembukaan restoran. Jadi, nanti yang sambutan dulu siapa? Pak Bos atau Bu Bos nih? Tanya Sinta sambil menatap catatannya. Bapak dulu lah dek, sahut Jeffrey mantap. Biar flow-nya naik pelan-pelan, kita yang atur. Ada suaranya terdengar seperti seorang yang sudah hafal medan perang. JJ hanya tersenyum kecil. Siap Kang, nanti anak-anak saya bantu koordinasi. Hendra menguap tanpa dosa. Waduh, udah jam 11 aja ya. Besok masih lanjut gak nih? Sulit tertawa. Sudah, kalian pasti capek ya. Hotelnya sudah gue siapin. Lebih baik istirahat dulu. Singkat cerita, perjalanan menuju hotel terasa cepat berlalu. Kami diberi mobil operasional Toyota Fortuner berwarna hitam. Hendra yang menyetir. Untuk kekayaan, aku tidak bisa menampik kalau Damar dan Suli memang orang kaya. Mobil semahal ini bahkan dipercayakan begitu saja kepada kami. Wajar saja karena mereka memarkir beberapa mobil supercar di halaman restoran. Kendaraan harian Suli, Mustang, berwarna kuning, sedangkan Damar menggunakan Rubicon hitam. Dua mobil yang bisa menunjukkan bahwa mereka bukan orang sembarangan. Begitu mobil berhenti di depan lobi, cahaya kemasan menyiram wajah kami dengan hangat. Gedung itu terlihat megah, sangat mewah untuk sekedar tempat singgah semalam. Serius nih, kita nginap di sini? Umamku lebih kepada diriku sendiri tapi terdengar. Ini emang gak lumayan gas, mewah, sahut Jeffrey sambil sekikikan. Di meja resepsionis, kami menerima 3 kunci kamar. Jeffrey menepuk pundak Sinta santai. Kita satu kamar aja ya dek, biar gampang briefing besok pagi. Sinta hanya mengangguk. Siap bang. Sudah bertahun-tahun ia menjadi asistennya. Bukan hal yang membuatku heran jika hubungan mereka bisa sedekat itu. Bukan pasangan, tapi bisa tidur satu kamar. Nah, gue enak nih, kamar sendiri, gak ada yang ngorok. Seloroh Hendra.
membuat kami merespon dengan tertawa kecil. Teringat sesuatu, aku mengeluarkan handphone dari kantong, memotret sudut lobi yang paling terang, lalu mengirimkannya kepada Delia. "Mah, hotelnya bagus. Investor yang ini kelihatannya serius," tulisku. Tak ada emotikon, hanya kalimat yang terasa ingin meyakinkan. Bukan hanya Delia, mungkin juga diriku sendiri. Kami berpisah di pintu kamar yang bersebelahan. Aku membuka pintu kamarnya, rapi, bersih, dan wangi. Semua tampak normal. Tapi begitu masuk, aku merasakan firasatku tiba-tiba terasa berat. Aku berhenti di ambang pintu yang baru saja menutup. Ada keheningan aneh yang menggantung di udara. Sunyi yang terasa bukan sekedar sepi biasa. "Halusinasi, gas," gumamku pelan. Aku menaruh tas, melepas sepatu, lalu merebahkan diri di atas kasur yang empuk. Lampu kamar aku biarkan tetap menyala sepenuhnya. Baru saja menikmati suasana, tiba-tiba aku dikejutkan dengan getar layar handphone yang ikut menyala. Delia mengingatkan aku supaya mandi terlebih dahulu sebelum tidur. Aku pun mengiyakannya. Meski malas, bisa saja aku berbohong, tapi aku memiliki prinsip untuk tidak pernah bohong lagi pada Delia. Ada kisah mengapa aku berprinsip seperti itu. Aku punya sejarah panjang mengenai kejujuran, sehingga aku sudah berjanji tidak akan berbohong, sekecil apapun itu. Walau tidak yakin pada awalnya, tapi ternyata aku mandi dengan tanpa masalah apapun. Tidak ada kejadian yang ditakutkan. Setelah mandi, aku laporan kepada Delia, lalu membaringkan tubuh ke atas ranjang lagi. Delia melakukan panggilan video. Ia berada di ruang tengah, tempat biasa kita makan dan berbincang. Tanpa sengaja, ia memperhatikan tanganku. "Loh, gelang kamu mana?" tanya Delia serius. Aku baru menyadari kalau telah melepaskannya sebelum mandi tadi dan lupa memakainya kembali. "Ambil, pakai dulu," tegas Delia. Ia melanjutkan perkataannya. "Aku kan udah bilang jangan dilepas." Menyadari istriku kesal, aku langsung mengambil gelang serabut yang tergeletak di atas meja lampu. Namun, tidak lama kemudian, setelah berbincang beberapa saat, aku memutuskan menyudahi panggilan tersebut karena waktu sudah larut malam. Aku beralasan ingin istirahat, minta Delia melakukan hal yang sama. Sesaat setelah telepon ditutup, aku langsung memejamkan mata. Tapi, perasaan itu ternyata belum pergi. Mendadak rasanya ada sesuatu yang tidak tampak tanpa suara, namun terasa jelas. Seperti ada yang berdiri di sudut ruangan, diam-diam memperhatikan aku. Aku menarik nafas panjang. "Besok saja pikirinya," kataku dalam hati. Lalu aku maksa diriku tidur, tidak sabar menyongsong hari esok. Semoga Jeffrey segera membicarakan soal pitching film. Pagi datang terlalu cepat. Matahari baru saja menembus kabut tipis ketika kami kembali berkumpul di restoran yang belum sepenuhnya jadi itu. Di meja panjang, daftar kebutuhan tergeletak. Jumlahnya sangat banyak. "Jadi, kita bagi tugas ya?" ujar JJ, berusaha terdengar netral. Namun sebelumnya sempat melanjutkan, Jeffrey sudah mengambil alih. "Gak usah dibagi-bagi, kita handle saja semuanya, lebih cepat," katanya percaya diri. "Dek, lo catat semuanya di Excel. Bro, lo siap jadi eksekutor lapangan. Bagas, bagian desain." Cinta mengangguk, membuka laptop dengan cepat. "Oke bang, yang urgent dulu kayak karpet, lampu hias, alat masak, dekor sama rak display ya." Hendra mengangkat kedua alisnya. "Banyak amat ya, tapi ya udahlah, bisa kejar lah ini." Aku hanya menatap mereka. Ada rasa tidak enak yang mengendap di perasaanku melihat wajah JJ yang bingung. Tak lama, Damar muncul masuk ke dalam ruangan, menghampiri kami. "Gimana mobilnya? Perlu ganti nggak? Rubicon tuh pakai kalau mau." Sule yang menyusul di belakangnya juga mengatakan hal serupa. "Kalian tinggal pilih kalau pakai Rubicon, Hammer, Pajero, atau Fortuner putih. Asal jangan Mustang gue aja." "Wah, mantap," seru Jeffrey. "Berasa jadi tim produksi film beneran," saut Hendra. Aku semakin tidak habis pikir dengan mereka.
Kenapa? Bahagia sekali hanya karena mendapatkan mobil operasional, mobil mewah. Padahal pitching filmnya belum jelas. Mengurusi restoran ini pun belum jelas pembayarannya bagaimana. Apa mungkin karena memang mereka sebenarnya belum pernah punya proyek film. Pitching kali ini merupakan yang pertama. Jadi mereka seperti itu. Sedangkan aku sudah berapa kali ikut ke dalam produksi film. Meski bukan posisi atas, aku biasa menjadi sosial media spesialis, tim promo, bagian BTS, development story, atau hanya sekedar kurasi cerita. Jeffrey tertawa puas. Ini namanya kepercayaan. Kita buktikan kalau mereka nggak salah pilih orang, bisiknya padaku. Mitsubishi Pajero menjadi mobil operasional kedua kami. Kilap bodinya memantulkan langit Bandung yang cerah. Hendra berada di kursi setir, diikuti dengan Jeffrey yang naik dan duduk di sebelahnya. Aku berjalan menuju mobil Fortuner hitam yang sebelumnya kami gunakan. Di sisi lain, Sinta masuk bersamaku. Di dalam mobil, Sinta membuka daftar. Pertama ke toko karpet, setelah itu lampu hias, terus alat masak berat, sahut Hendra dengan menekan klakson. Aku membuka kaca, kemudian terdengar teriakannya. Lo di depan gas, gue ngikutin lo aja. Dalam perjalanan, tepat di lampu merah, aku akhirnya bersuara. Cinta, kita ini sebenarnya masih pitching film kan? Tapi kok sekarang malah jadi EO dadakan? Sinta menoleh. Sabar dulu Mas Bagas, seperti kata Bang Jeff, kita bikin mereka nyaman dulu. Setelah itu baru masuk ke film. Percaya aja sama dia. Lo yakin? Iya Mas Bagas, timbal Sinta. Kesempatan kayak gini jarang bisa kita dapetin. Aku hanya bisa diam, menancap gas karena rambu lampu sudah berwarna hijau. Seharian penuh kami berpindah dari satu toko ke toko lain. Karpet tebal digulung, lampu gantung dibungkus plastik, alat masak besar diangkut ke bagasi. Setiap barang yang masuk ke mobil, rasa lelah kami makin bertambah. Di sela-sela itu, Damar dan Suli beberapa kali menelepon, bahkan video call. Kalian luar biasa ya. Suara Damar terdengar hangat. Cepat sekali kerjanya. Suli ikut memberikan pujian. Makasih ya udah bantuin kita. Seneng banget bisa bekerja sama dengan orang-orang serajin kalian. Setiap pujian itu jatuh, Jeffrey makin tegak. Lihat gas, katanya pelan tapi menekan. Ini langkah awal. Aku tak terlalu menanggapinya, mengalihkan pembicaraan ke Sinta untuk memeriksa kembali semua daftar belanjaan. Langkah awal kemana? Gumamku dalam hati. Karena sampai saat ini, pitching film masih terasa seperti bayang-bayang. Semakin dikejar, rasanya malah menjauh. Sementara di kejauhan, langit Bandung tampak mulai mendung, seakan ikut menyimpan sesuatu yang tidak aku mengerti. Malam itu seharusnya jadi waktu istirahat, tapi buatku, kepala ini justru dipenuhi suara-suara keraguan. Setelah seharian kami jadi EO dadakan, mengurus segala hal demi restoran Damar dan Suli, tubuh ini rasanya remuk. Anehnya, mereka memesan hotel yang berbeda lagi untuk kami. Masih mewah, harganya pasti mahal. Tapi tetap saja, ini tak serta-merta membuatku tenang. Gas, ini kunci kamarmu, kata Sinta, menyerahkan kartu. Besok pagi kita mulai lagi dari Federal Decor ya. Aku mengiyakan dengan malas. Dalam hati, aku sedang sibuk memikirkan banyak hal yang tak kunjung menemukan jawaban. Di kamar, aku berdiri lama menghadap jendela. Lampu kota berpendar samar. Handphoneku bergetar. Delia mengirimkan pesan. Pak, jangan lupa lusa ada iklan TVC sama Kang Yunus. Terus minggu depan juga udah mulai syutingnya Bang Adit. 4 minggu loh, 3 kota kan? Aku menelan ludah. Janji itu masih menggantung. Sekarang seperti tali yang menjerat leherku sendiri. Tidak bisa istirahat. Aku turun ke lobi, keluar hotel untuk mencari minuman bersoda. Jeffrey dan Sinta terlihat juga sedang di depan lift hotel. Mau kemana guys? Tanya Jeffrey. Ke bawah cari minum. Kalian mau kemana? Rupanya mereka ingin ke lobi untuk melaporkan kalau AC di kamarnya tidak dingin. Mereka mengajukan pindah kamar.
Di dalam lift, aku memanfaatkan kesempatan ini. "Bang Jeff, gue mau ngomong dong," kata aku. "Kita kesini buat pitching film, tapi yang kita urusin di sini bukan soal itu, malah restoran. Gue lusa ada TVC sama temen. Terus minggu depan gue mulai syuting sama Bang Adit. Gue harus kasih kepastian." Jeffrey menoleh, senyumnya dipaksa ramah. "Gas, sabar dulu. Ini semua bagian dari pendekatan. Kelihatan kok Damar sama Suli sudah mulai percaya sama kita. Tinggal sedikit lagi." Sinta ikut menimpali, suaranya ringan tapi terasa menekan. "Iya, lo tuh kunci kita, jangan mundur sekarang." Aku menghela nafas. "Masalahnya gue udah janji sama orang. Bukan cuma soal uang, ini soal profesionalitas, Bang." Sinta menatapku. "Gue ngerti, Mas, tapi kalau kita pulang sekarang, proyek film ini buyar." Aku tercekat. Semua orang menggantungkan harapan padaku. Akhirnya aku berpisah dengan mereka di lobi. Di jalan, aku memberanikan diri untuk memutuskan mencari nama Kang Yunus di layar handphone. Sambungan terangkat. "Halo Gas." Suaranya berat seperti biasa. Aku menarik nafas sebelum bicara. "Kang, maaf banget ya. Kayaknya untuk TVC lusa saya gak bisa ikut. Ada urusan mendadak yang rumit." Hening. Lalu suara itu berubah dingin. "Bukannya kamu udah janji, Gas? Kru tambahan udah saya siapin. Lain udah oke. Kamu tahu repotnya ganti kru kan?" Dadaku sesak. "Saya tahu, Kang. Serius. Paham banget. Tapi ini saya ada urusan penting banget sekarang." Ada tawa pendek, bukan senang. "Ya sudah, terserah kamu aja kalau gitu. Jangan lupa, kepercayaan itu mahal, Gas." Telepon terputus. Aku berjalan di tepi trotoar. Rasanya seperti baru saja melempar satu batu kecil ke kaca yang baru dipasang. Retaknya mungkin belum terlihat jelas, tapi cepat atau lambat pasti pecah. Di luar, angin menggesek keinginanku untuk membeli minuman. Tapi aku sudah terlanjur jalan sejauh ini. Bukannya kita ke Bandung buat pitching film? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku. Tanpa sengaja, aku melihat gerobak nasi goreng di sudut jalan. Memang agak jauh, tapi entah kenapa aku ingin mencicipi rasa nasi goreng di kota Bandung. Waktu berlalu, aku sempat menelepon Delia hanya untuk sekedar melepas rindu. Setelah membayar, aku kembali ke hotel yang kini bisa kurasakan jaraknya cukup jauh dari gerobak tersebut. Malam semakin larut. Suasana lobi hotel masih cukup ramai dengan beberapa petugas keamanan dan pegawai resepsionis. Namun, setelah masuk ke dalam lift, hanya aku sendirian. Entah kenapa, perasaanku langsung berubah drastis. Untuk mengalihkan perhatian, aku mengambil handphone, berselancar di sosial media. Jam di layar menunjukkan pukul 23.49, hampir tengah malam. Ketika berada di lantai 9, lift berhenti. Seorang wanita masuk. Wajahnya terlihat pucat, tanpa ekspresi. Aku sempat bertanya, "Mau ke lantai berapa, Teh?" Niatku ingin membantu, menekan tombol lantai yang ingin ia tuju. Tapi ia hanya diam, tidak menjawab pertanyaanku itu. Meski heran dan mulai merasa takut, aku berusaha tenang, membiarkannya. Hingga lift sampai ke lantai 16. Aku langsung keluar sesaat setelah pintu terbuka. Wanita itu masih hanya diam di dalam lift itu, tidak bergerak atau menekan tombol apapun hingga pintu tertutup kembali. Aku segera masuk ke dalam kamar, menancapkan kartu sehingga lampu menyala dan AC kamar berdesis pelan. Di antara suasana itu, aku merasa seperti ada ruang sunyi yang aneh. Rasanya seakan ada sesuatu yang ikut masuk ke kamar ini, memperhatikan, bukan ingin mengganggu, tapi juga tidak mau diabaikan. Aku tak sadar kapan tepatnya kami resmi berubah dari tim pitching film menjadi panitia restoran. Tahu-tahu semuanya sudah selesai. Soft opening berjalan mulus, semua meja penuh, tamu undangan merasa sangat puas. Acara berlangsung dengan sesuai ekspektasi. Damar dan Suli tersenyum lebar, seperti tuan rumah yang baru saja memenangkan lotre kehidupan. "Keren banget ya guys, ini baru pemanasan," kata Jeffrey sambil menepuk lenganku.
Ada suaranya terlalu santai, seperti tak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku pun paham maksud Jeffrey mengucapkan itu kepadaku. Aku ikut tersenyum meski kupaksakan. Iya, semoga setelah ini kita mulai ngomongin film ya bang, sindirku. Jeffrey hanya mengangguk ringan. Matanya sudah sibuk mencari momen untuk mendekati Damar dan Suli. Malamnya, kami duduk di teras restoran yang mulai lengang. Lampu-lampu gantung masih menyala, menimbulkan bayangan panjang di lantai kayu. Damar mengangkat cangkirnya. Terima kasih ya semuanya. Kalian luar biasa. Jujur, tanpa kalian, soft opening warung kayu gak akan sebagus tadi. Suli mengiyakan. Iya, makanya kita mau lanjut sekalian grand opening, biar sekalian momentumnya. Aku menegakkan badan memberikan kode untuk Jeffrey agar segera memulai pembicaraan terkait film. Inilah saatnya. Oke sih, tapi mungkin sekarang kita bisa mulai bahas sedikit soal film yang ingin kami ajukan ya, ucap Jeffrey. Dada santai seperti biasa. Kita udah siapkan berupa deck yang bisa kalian pelajari. Damar mengangkat tangan pelan. Kita omongin setelah grand opening aja ya, biar semua fokus dulu. Suli menambahkan, lembut tapi dari nada bicaranya menambah penegasan tak terbantahkan. Iya Jeff, kita gak akan lupa kok, percaya kan? Percaya. Kata itu menempel lama di kepalaku. Aku menyadari tidak bisa memaksakan lagi, meski ada keinginan kuat di pikiranku yang tak bisa aku hilangkan. Beralih cepat di kamar hotel. Aku menelepon Delia. Suaranya terdengar lelah. Apalagi sih? Udahlah, aku lagi males banget kalau bahas itu. Aku kan udah bilang, gak bakal beres itu. Sampai sekarang aja masih belum bahas film sama sekali kan? Tanya pelan. Kamu cuma dimanfaatin aja itu. Entah untuk kesekian kalinya, aku menarik nafas sebelum bicara. Iya, memang belum. Tapi mereka janji, habis grand opening langsung dibahas kok. Berarti kamu fix batalin syuting sama Bang Adit kalau ikut grand opening lagi. Ada suara Delia naik satu tingkat tanpa sadar. Pak, kamu itu punya komitmen sama Bang Adit. Ingat, syuting 4 minggu. Aku di sini belum ngomongin iklan Kang Yunus yang sudah kamu batalin loh. Aku terdiam, melirik jendela kamar hotel yang memantulkan bayanganku sendiri. Mata yang mulai terlihat cemas. Delia melanjutkan, lebih pelan tapi menohok perasaanku. Udah gitu, uang yang kamu terima dari sini nyatanya cuma setengah UMR Jakarta. Sedangkan tawaran Kang Yunus 4 kali lipat. Syuting sama Bang Adit 10 kali lipat. 10. Aku mencoba tersenyum sedikit. Tidak tahu juga dengan tujuan apa. Hanya ingin mencairkan suasana. Aku tahu, tapi apa? Coba kasih aku alasan yang jelas. Kenapa kamu masih ngotot di situ? Pertanyaan itu menampar. Tapi aku tak punya jawaban yang rapi. Aku cuma mencari kata-kata. Aku mau film ini kejadian mah. Sekalian saja ini berhasil. Biar orang lihat kita gak cuma jadi tukang bantu orang buat sukses. Di seberang sana Delia terdiam lama. Lalu ia berkata lirih. Mau sampai kapan sih kamu kayak begini? Kamu tuh nurut banget sama Jeffrey. Apa sih bagusnya dia? Aku tak menjawab karena mungkin itu juga benar. Besoknya kami jalan berempat menuju mobil Fortuner hitam yang terparkir di basement gedung hotel. Kunci sudah siap di tangan Hendra. Menekan remote untuk membuka kunci. Aku merasakan ini memang sebuah privilege, tapi juga terasa seperti jebakan yang dibungkus kenyamanan. Gas, Hendra melambai. Hari ini kita ke toko interior lagi ya. Damar minta tambahin lampu gantung sama karpet pattern yang kemarin. Aku menekan dahi, berbisik pelan. Bang Hen, kita ini sebenarnya tim film atau tukang interior sih? Hendra hanya tertawa. Sabar, rezeki gak kemana. Sinta melirik aku yang berbisik ke Hendra. Ia terlihat membawa map. Ini list belanjaannya sama rundown grand opening yang udah gue buat semalam. Damar minta kita yang handle semuanya.
tinggal penyesuaian aja sih nanti. Aku menoleh ke Jeffrey. Bang, tapi abang yakin ini filmnya bakal dibahas setelah grand opening? Masih lama banget loh itu. Soalnya gue udah batalin TVC kemarin. Masa iya gue batalin syuting juga bang? Jeffrey mulai terbiasa menepuk bahuku. Gas, denger ya. Mereka itu orang baik. Kita bikin mereka percaya dulu. Setelah itu film kita pasti jalan. Yakin deh. Oke deh bang. Aku cuma bisa pasrah. Sabar. Nada Jeffrey berubah sedikit tegas. Ini proses. Sebuah kata yang indah, tapi juga tersirat kejam jika tidak terjadi. Di perjalanan, pikiranku tak berhenti menghitung. Angka-angka berloncatan di kepalaku. Tengah UMR 4 kali lipat, 10 kali lipat. Lalu wajah Delia, Kang Yunus, Bang Adit dan Rafa, pangeran kecilku. Aku menutup mata sesaat, kepala menunduk, tangan memegang dahi. Kenapa aku masih di sini? Sebuah jawaban muncul. Jujur, meski pahit, karena aku ingin dipercaya. Aku terlalu sulit melepaskan orang yang pernah bergantung padaku. Tim ini. Di kursi depan, Jeffrey bercanda dengan Hendra. Mereka terlihat ringan. Seolah semua ini normal. Seakan hidup hanya tentang bagaimana terlihat meyakinkan. Sementara aku semakin dalam merasa terseret. Entah kenapa, di sela semua kesibukan restoran ini, aku merasa ada sesuatu yang pelan-pelan ikut terbuka. Bukan pintu rezeki, tapi pintu lain yang lebih gelap. Bahkan belum berani kubayangkan namanya. Kucoba mengalihkan pikiran, berusaha kembali ke dunia nyata. Grand opening masih menunggu. Sedangkan terkait film, masih sekedar janji yang mudah-mudahan bisa segera ditepati.